Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang mulia Bapak Hakim. Ya, selamat pagi Bapak. Ya. Sekarang kami melaksanakan operasi masker di depan Hotel Royal, tepatnya di Jalan Karimata. Pertama kami langsung menghadapkan 7 orang pelanggar protokol kesehatan antara lain Bapak Ahmad Yarja, Bapak Sugianto, Bapak Abdul Rahman, Bapak Saiful Bakri, Bapak Surya Dinata, Bapak Hussein, dan Ibu Periana Asdiani. Pelanggaran yang dilakukan antara lain Perda 2 tahun 2020, Junto Pergub 53 tahun 2020, Junto Pergub Jember 47 tahun 2020. Pelanggarnya berupa tidak memakai masker atau memakai masker tidak benar. Silakan Bapak. Baik. Di piring pelanggaran prokes protokol kesehatan pada hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, hadir dengan Bapak siapa ini? Dan juga beberapa pelanggar yang lain sudah memahami ya. Pada hari ini kami menyelenggarakan operasi untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan. Saya tidak perlu menerangkan ya apa manfaatnya dan seterusnya. Malah dengan adanya kegiatan ini mohon baik bagi Bapak Ibu sendiri maupun mengingatkan kepada keluarganya maupun kawan-kawannya untuk selalu disiplin pada protokol kesehatan untuk kebaikan kita semua. Baik, kalau sudah jelas untuk pelanggaran hari ini masing-masing dikenai denda Rp30.000 subsidiar 1 hari kurungan. Kami ulangi, subsidiar kerja sosial selama 1 hari. Sudah jelas Bapak Ibu? Mohon maaf Bapak. Ya? Iya. Pada dasarnya saya berkendara di mobil, kemudian saya juga membawa masker, akan tetapi saya tidak menggunakan karena saya sendirian. Gitu. Apakah ini juga termasuk dalam kaitan dengan peraturan yang mengikat itu? Ya, jadi ketentuannya memang kalau dipikir secara logika itu sepertinya alasan Bapak masuk akal. Tapi yang kita tekankan itu agar tetap di mana saja. Ya, itu khususnya keluar dari area tempat tinggalnya sendiri itu harus menggunakan masker. Baik di dalam kendaraan maupun di luar kendaraan tetap menggunakan. Karena corona itu virus, Pak. Oke, bukan bentuk liquid atau apa. Jadi kita tidak ada yang tahu penyebarannya seperti apa, tapi tentunya dengan menggunakan masker ini bisa meminimalisir kita terkena penyakit itu. Jadi ini untuk kebaikan Bapak sendiri. Bisa dipahami Bapak ya? Oke, mohon maaf Pak, saya memahami sekali bagaimana kronologisnya, kemudian bagaimana dampak dan manfaat. Akan tetapi yang perlu diperhatikan bersama adalah sepertinya perlu dicek kembali Pak, kaitan dengan apakah memang ini sudah tersosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat tentang bagaimana penggunaan masker di mobil. Karena saya rasa mungkin hari ini bisa dikatakan saya sebagai salah satu korban gitu, tapi saya melihat sekali di luar sana masih banyak sekali orang-orang yang bermobil, utamanya mungkin kalau saya ada sepeda motor masih bisa ya terlihat secara langsung, tetapi kalau menggunakan mobil, sopir-sopir angkot, kemudian pengendara mobil yang lain itu seringkali dilepas Pak gitu. Ya mungkin butuh sosialisasi. Saya pada dasarnya nggak masalah kalau saat ini merupakan bagian dari hukum, saya pasti akan mentaatinya. Tetapi kedepannya gitu, kita sama-sama untuk berusaha lah gitu. Jadi bukan hanya sebagian orang yang saat ini terkena razia saja, tetapi perlu jangka panjangnya Pak, itu yang perlu diperhatikan. Baik, ya mau tidak mau kami harus akui, kami seluruh jajaran aparatur penegak hukum tidak mempunyai kemampuan yang sempurna untuk bisa menjaring seperti ini. Jadi tentunya pertama yang kami lakukan adalah untuk penegakan protokol kesehatan untuk kebaikan Bapak Ibu sekalian maupun orang lain. Kemudian dari sini bisa memberikan edukasi kepada yang lainnya.
gitu ya. Jadi kalau seandainya ada di tengah jalan ada yang tidak menggunakan masker, itu bukan berarti kami tidak mau tahu dan atau pilih-pilih, tidak. Tapi tentunya ini kalau buat kami ini upaya kami itu melakukan perbuatan baik kepada Bapak Ibu. Jadi jangan dibalik bahwa Bapak Ibu merupakan korban dari operasi ini, bukan. Justru kalau pemahamannya, kalau yang masyarakat yang lain tidak tersentuh oleh kami untuk kami ingatkan, itu yang kami mungkin sadari sebagai sebuah kekurangan, itu ya. Nah kemudian namanya juga virus, ya kalau seandainya Bapak ternyata secara tidak sadar adalah sebagai orang tanpa gejala, kemudian menyebar di ruangan itu, nanti kemudian jemput anaknya kena atau bersama orang lain, samanya jadi gokar, nanti orang lain kena, ya kan juga menimbulkan masalah, kasihan kepada mereka. Jadi ini lebih pada sifatnya menjaga. Kalau Bapak katakan apakah dengan demikian pasti saya tidak akan kena dan orang lain tidak kena, tentunya tidak ada yang memberikan kepastian seperti itu. Tapi ini sebuah upaya ini berdasarkan penelitian maupun berdasarkan uji klinik maupun teknis di lapangan, bahwa dengan cara demikian, menggunakan masker, memberikan jarak satu dengan lain, itu memperkecil risiko terdampak paparan COVID. Demikian Pak ya. Ya, ada lagi Pak? Oke Pak, satu lagi Pak. Ya, saya siap Pak. Oh iya, maaf saya lanjut. Tadi Bapak bilang sosialisasi ya. Ya, Nah, siap, pertama kami sudah sosialisasikan kepada masyarakat. Artinya upaya-upaya itu sudah dilakukan. Namun adanya sosialisasi maupun tidak, itu tidak melepaskan kewajiban masyarakat untuk tahu secara mandiri terhadap aturan itu. Sejak aturan itu 100 hari sejak aturan itu berlakukan, mau disosialisasikan atau tidak, itu mengikat secara legitimasi kepada semua pihak atau semua warga masyarakat. Demikian Bapak ya. Kalau Bapak merasa kurang mendapat sosialisasi, ya kami dari pihak pemerintah mohon maaf atas keterbatasannya. Tapi bukan berarti kemudian itu menjadikan alasan untuk tidak mentaati atau tidak terikat dengan aturan ini. Demikian Bapak ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, saya ulangi lagi terkait dengan operasi pelanggaran prokes hari ini, ya, masing-masing dikenai denda Rp30.000 termasuk dengan biaya perkara, atau apabila tidak dibayar maka diganti dengan daya denda ini nanti akan masuk kepada kas negara. Demikian. Baik, kalau sudah dimengerti, monggo bisa melanjutkan untuk pembayaran denda. Silakan. Pak Sugiarto. Saya kembali.